Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PJOK kelas 11 MIPA 1. Di video ini kami akan mempresentasikan materi tentang kebugaran jasmani. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini yaitu pengertian kebugaran jasmani, komponen kebugaran jasmani, contoh latihan kebugaran jasmani, manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani, kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikadek Susidia Juniawati, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Nilohani Agustiari, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Inengah Rafael Dwi Bayana dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 10. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nikoma Suci Chandra Dewi, absen 24. Perkenalkan, nama saya Nimade Ari Dwi Astuti, absen 27. Halo, perkenalkan nama saya Kadek Arya Weda Beladawan, absen 3. Nah teman-teman, apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Kalau teman-teman belum tahu, saya akan memberitahukan sekarang. Jadi, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Adapun komponen dari kebugaran jasmani yaitu yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban saat beraktivitas. Kekuatan otot dapat diperoleh dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan-gerakan dengan baik dan benar. Yang ketiga, ada daya lentur. Daya lentur adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan menggunakan tubuh yang luas. Yang keempat, ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, atau dari samping ke depan. Yang kelima ada koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Untuk komponen kebugaran jasmani berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komponen kebugaran jasmani yang selanjutnya yaitu kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan secara berulang-ulang dengan waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya ada ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerik bebas terhadap suatu sasaran. Selanjutnya ada daya otot. Daya otot adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera. Selanjutnya ada daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien agar bisa bekerja secara terus-menerus. Baik, adapun contoh komponen kebugaran jasmani. Contoh latihan kekuatan yaitu squat jump untuk melatih kekuatan otot tungkai dan otot perut, push up untuk melatih kekuatan otot lengan, sit up untuk melatih kekuatan otot perut, angkat beban untuk melatih kekuatan otot lengan, dan back up untuk melatih kekuatan otot perut. Adapun contoh latihan kelincahan yaitu lari zigzag, kombinasi lari bolak-balik dengan zigzag, lari bolak-balik 5 meter, lari bolak-balik 10 meter, dan lari angka 8. Contoh latihan dari daya lentur yaitu upper body flexibility exercise. Untuk contoh selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang contoh latihan kebugaran jasmani. Yang pertama itu adalah keseimbangan. Dalam keseimbangan itu ada 5 latihan. Yang pertama itu adalah berjalan di atas balok kayu sebesar 10 cm dan panjang 10 meter. Dan yang kedua itu berdiri dengan satu kaki jinjit. Yang ketiga itu tubuh membentuk kapal-kapalan. Yang keempat itu sikap lilin.
Yang terakhir itu adalah berdiri dengan tangan sebagai sandaran tubuh. Oke, selain keseimbangan ada juga koordinasi. Koordinasi antaranya itu memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri. Yang kedua itu memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kiri, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kanan. Yang ketiga itu melempar ke atas bola tenis dengan tangan kanan, kemudian menangkapnya dengan tangan kiri. Dan yang terakhir itu melempar ke atas bola tenis dengan tangan kiri dan ditangkap dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai contoh-contoh latihan kebugaran jasmani. Nah, di sini ada daya otot. Nah, contoh-contoh daya otot ini ada vertical jump atau melompat ke atas, ada front jump melompat ke depan, dan juga yang terakhir ada side jump melompat ke samping. Terus berikutnya ada ketepatan. Nah, ketepatan contohnya yaitu melempar bola tenis ke tembok sebelumnya tembok telah diberi sasaran. Terus juga untuk pada cabang bola basket yaitu adalah dengan latihan memasukkan bola ke keranjang tepat di bawah ring. Terus juga yang terakhir untuk sepak bola dengan latihan menendang bola ke gawang yang dijaga oleh seseorang penjaga gawang. Dan di berikutnya ada kecepatan. Nah, kecepatan ini contohnya yaitu lari cepat 50 meter, terus juga ada lari cepat 100 meter, dan yang terakhir ada lari cepat 200 meter. Nah, contoh berikutnya latihan kebugaran jasmani. Di sini ada reaksi. Nah, reaksi yaitu menangkap bola tenis yang dilempar ke kanan dan ke kiri oleh orang lain. Dan yang terakhir ada daya tahan. Berikut contohnya lari 2,4 km, terus juga ada lari 12 menit, lari multistage, dan angkat beban dengan berat yang ringan tetapi dengan repetisi dan set yang banyak. Dan yang terakhir itu adalah lari naik turun bukit. Adapun manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani yang pertama yaitu untuk menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Selain karena zat-zat makanan atau energi berlebih yang tertimbun di dalam tubuh, kegemukan dan obesitas bisa terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Dalam berolahraga, lemak yang tertimbun di bawah kulit akan terbakar bersama kalori yang dipakai saat olah tubuh. Yang kedua, untuk mencegah penyakit jantung. Ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung akan lebih cepat daripada saat tubuh diam. Yang ketiga yaitu untuk mencegah dan mengatur penyakit diabetes, di mana kebugaran jasmani dapat mempengaruhi pola hidup sehat. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan kualitas hormon. Manfaat latihan kebugaran jasmani secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas hormon yang ada di tubuh kita. Yang kelima yaitu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keenam, untuk menambah kepintaran. Otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Olahraga mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Yang ketujuh yaitu memberi banyak energi. Jika bisa rutin berolahraga secara benar, seseorang akan bisa tidur nyenyak, berpikir jernih, terhindar dari stres, dan berbagai hal yang bisa menguras energi. Yang 8, mengurangi LDL dan menaikkan HDL, di mana LDL merupakan low density lipoprotein atau yang biasa disebut lemak jahat, sedangkan HDL merupakan high density lipoprotein atau yang biasa disebut lemak baik. Yang kesembilan yaitu untuk menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Saat berolahraga, tubuh akan merasa rileks. Kondisi tersebut akan menjadi satu di antara manfaat kesehatan latihan kebugaran jasmani. Hal tersebut juga bisa mengurangi stres. Yang ke-10 yaitu menurunkan risiko kanker. Dalam suatu penelitian dikatakan bahwa olahraga dapat menurunkan risiko terkena kanker. Yang ke-11 yaitu melindungi dari osteoporosis. Para ahli berpendapat bahwa anak-anak yang bergerak atau aktif akan memiliki tulang yang kuat. Beragam gerakan dalam latihan kebugaran jasmani tentu bisa melindungi seseorang dari osteoporosis. Yang ke-12 yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Dalam suatu jurnal psikologi disebutkan bahwa sekecil apapun olahraga bisa meningkatkan rasa percaya diri pada pelakunya. Yang ke-13 yaitu untuk meningkatkan mood. Jika sedang merasa jenuh, olahraga bisa menjadi satu di antara solusi untuk bisa menghilangkannya. Sebuah studi juga mengatakan bahwa olahraga aerobik dapat mengurangi ketegangan dan membuat seseorang menjadi semangat lagi.
14 yaitu untuk membuat awet muda. Kebugaran jasmani berguna untuk merawat kulit. Orang yang terbiasa melakukan olahraga biasanya memiliki kulit yang lebih kencang dan sehat. Dan yang ke-15 atau yang terakhir yaitu membuat anak-anak selalu aktif. Dalam suatu penelitian diungkapkan bahwa orang tua yang rajin berolahraga akan membuat anak-anaknya selalu aktif dan ceria. Jadi, kesimpulannya, kebugaran jasmani memiliki pengertian kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan, yang berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lain. Kebugaran jasmani juga terdiri dari 10 komponen, diantaranya kekuatan, keseimbangan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, kecepatan, ketepatan, daya otot, daya tahan, dan reaksi. Dengan melakukan latihan kebugaran jasmani, kita akan mendapatkan manfaat yang baik bagi kesehatan dan kualitas tubuh kita akan lebih baik. Jadi, untuk mendapatkan kesehatan dan kualitas tubuh yang baik, maka lakukanlah latihan kebugaran jasmani dengan teratur. Baik, jika ada pertanyaan terkait materi video presentasi ini, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Semoga video presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru yang menonton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Om Santi Santi Santi.